Baik, terima kasih Bunda Neneng Ehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah dibersamai oleh Ustadz Salim untuk tilawah beberapa ayat suci Al-Quran, dan semuanya pun sudah menyimak. Dan seperti biasa kita akan lanjutkan pada sedikit kajian ya untuk hari ini. Karena beberapa hari kemarin itu ya ada sayanya, jadi mohon maaf untuk hari ini. Tadi atas saran Bunda ini kita akan melanjutkan kajian rutinan kita, yaitu kajian Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin. Baru bab 1 kita kaji, kemudian sekarang bab 2 yaitu tentang taubat. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah ini ya tentang bab 2 ya, kitab Riyadhus Shalihin bab 2 tentang taubat. Mari kita kaji bersama ya, sedikit demi sedikit. Nah ini mah hanya sedikit saja ya. Bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita baca terlebih dahulu ya, dari kitabnya. Qolal ulama'u ya, di sini bahwa para ulama ya berkata at-taubatu, bahwa taubat itu wajibatun. Taubat itu adalah hukumnya wajib. Tobat dari apa? Dari min kulli dzanbin, dari segala macam dosa ya. Fa in kanatil maksiyatu, nah jika maksiat itu bainal abdi wa bainallah, kalau maksiat itu ya maksiatnya antara seorang hamba dan antara seorang hamba dan antara Allah saja gitu ya. Jadi kalau jenis maksiatnya itu adalah maksiat yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah. Kalau seperti ini keadaannya, la tata'allaku bihaqqi adamiyin, jika tidak ada kaitannya ya dengan hak adami atau hak manusia yang lainnya. Nah, jadi tata cara bertaubat, mungkin ini ya kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin ini, tata cara taubat jika kita bertaubatnya itu dari dosa yang dosanya itu hanya hubungannya kita sama Allah ya. La tata'allaku bihaqqi adamiyin, tidak ada hubungannya dengan hak adami atau dosa sesama manusia. Falaha salah satu syurutin, maka baginya ada 3 syarat. Nah, jadi kalau dosanya antara kita sama Allah hanya 3 syarat saja. Ahaduha, yang pertama itu ya, yang pertama adalah di sini ayyuqli'a anil maksiyati. Nah, jadi ayyuqli'a anil maksiyat itu hendaklah menghentikan ya, ayyuqli'a menghentikan sama sekali ya, seketika itu juga ya, anil maksiyah, dari maksiat. Jadi harus berhenti ya, kata kuncinya berhenti saat itu juga. Jadi ayyuqli'a anil maksiyah, hendaklah menghentikan sama sekali seketika itu juga ya, dari perbuatan maksiat. Kemudian wasani, kemudian syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Jadi ayyandama ala fi'liha. Maka kita juga yang kedua itu adalah ayyandama, menyesal, ala fi'liha, karena telah melakukan maksiat tadi gitu. Jadi ada timbul menyesal. Jadi yang pertama mah berhenti ya, langsung berhenti seketika itu juga dari dosa tersebut. Kemudian menyesal, ada perasaan menyesal, ya Allah kenapa aku melakukan hal itu gitu ya.
Kemudian wasalis. Nah, wasalisu kemudian yang ketiga itu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ayyazima. Nah, itu ayyazima itu harus tertanam ya, bahwa ayyazima itu bertekad pokoknya ya. Bertekad, berniat, berazam, berniat, bertekad, alla yauda untuk tidak kembali ilaiha pada maksiat tersebut abadan selama-lamanya. Nah, ini jadi fa'in fuqida. Nah, kita simpulkan dulu intinya, kalau kita ingin bertobat sama Allah dan dosanya itu jenisnya yang hanya hubungannya kita sama Allah saja, 3 syaratnya ya. Ayuqli'a, berhenti pokoknya ya, berhenti saat itu juga dari berbuat maksiat. Ayyandama ala fi'liha, timbul rasa menyesal, ya Allah kenapa aku mengerjakan dosa tersebut ya, maksiat tersebut. Ayyazima, nah ini penting, berazam, bertekad kuat ya. Azam itu bertekad kuat. Alla ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak kembali pada perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Nah, di sini kata para ulama, fa'in fuqida, nah ya, jika fuqida, jika tidak ada ya ahadus salah satu di antara yang 3 ini, misalnya jika salah satu dari yang 3 syarat tersebut fuqida ya, tidak ada atau ketinggalan, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah tobatnya. Nah, misalnya udah berhenti tapi tidak ada rasa menyesal, kemudian balik lagi berbuat dosa, nah itu percuma. Ya Allah, misalkan astagfirullah gitu ya, tetapi ada lagi kita mengulang lagi, nah itu misalnya, maka tidak sah taubatnya. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya dosanya itu hubungannya bukan hanya sama Allah saja, tetapi dosa tersebut emang hubungannya sama sesama manusia ya, ini nih. Wa in kanatil maksiyatu, nah wa in kanat, apabila wa in kanatil maksiyatu, jika kemaksiatan itu tata'allaqu bi adamiyin ya, berhubungan dengan sesama manusia, fasyurutuha, maka syaratnya itu arbaatun, ada 4. Nah, jadi lebih berat lagi kalau dosanya itu, maksiatnya itu sesama manusia, syaratnya ada 4. Hadhihi salasah. Nah, 3 syarat yang di atas tadi ya, 4 itu adalah sama 3 syarat yang di atas tadi ya. Hadhihi salasah. Yang keempatnya apa? Wa ayya baro'a min haqqi sahibiha, ya, wa ayya baro'a. Nah, jadi kedah aya langkung. Nah, jadi paminu tadi nutilu ya. Kalau yang 3 tadi udah itu udah terpenuhi. Kalau sesama manusia mah ada tambahannya, wa ayya baro'a min haqqi sahibiha. Nah, yang keempatnya itu adalah melepaskan, ya baro'a itu melepaskan, min haqqi sahibiha, jadi melepaskan tanggungan ya, tanggungan itu dari hak sahibnya ya, hak pemiliknya itu. Fa in kanat malan, misalnya ya, jadi kedah dikembalikan gitu ya, harus di apa tadi, dilepaskan, dikembalikan jika tanggungannya itu ya, wa in kanat malan, jika tanggungannya itu berupa harta ya, au nahwahu ya, jika berupa harta atau yang semisal dengan harta, araddahu ilaihi, maka harus mengembalikan, wajib mengembalikan kepada yang berhak tadi. Jadi harus dikembalikan kepada yang berhaknya gitu ya. Nah, kalau kita pinjam apa ya, pinjam uang atau berhutang ya atau apa, nah itu wajib gitu ya, tobat tapi tidak dikembalikannya, tidak akan diterima. Itu syarat keempatnya seperti itu. Misalnya wa in kanat hadda qadzafin wa nahwahu ya, jika misalnya jika berupa hadda qadzafin ya, dakwaan zina misalnya, tuduhan qadzafa itu jika berupa tuduhan qadzaf ya,
misalnya pernah menuduh berzina, ya, wanahwahu atau yang semisal dengan itu gitu ya, maka nahu minhu au talaba afwahu. Jadi jika pernah menuduh berzina atau apa gitu ya, maka hendaklah mencabut tuduhan tadi dari orang yang dituduhkan gitu. Jadi harus mencabut, maka nahu minhu, mencabut ya dari tuduhan itu darinya, autolaba afwahu. Jadi pernah misalkan menuduh seseorang berzina misalnya, maka harus mencabut tuduhan tadi kepada yang dia tuduhkan ya, atau meminta saja pengampunan darinya. Nah, jadi kalau tidak seperti itu, au ya tolaba afwahu, meminta pengampunan bahwa mohon maaf dulu pernah menuduh berzina, atau dulu pernah menuduh mencuri, dulu pernah menuduh apa gitu ya, yang sesuai dengan apa yang dituduhkan. Wa in kanat ghibatan. Nah, ini ya, apabila gitu ya sudah meminta pengampunan ya, nah jika berupa wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Nah, jadi tadi kalau berupa itu meminta pengampunan ya, jika berupa mengumpat, ghibah gitu ya, ghibah ya, ghibah mengumpat misalnya di belakang ketika gaib ya, maka hendaklah meminta kehalalan dari pemaafan dan dari umpatannya tadi, dari gibahnya gitu ya. Jadi kalau berupa wa in kanat ghibatan, jika berupa mengumpat ya, ghibah gitu ya, wa in kanat ghibatan, contohnya ini ghibah ya, contohnya mengumpat, misalnya pernah kita punya dosa menggibah atau mengupat ya, kalau dalam bahasa kitanya misalnya istahallahu minha, maka hendaklah meminta penghalalan ya. Jadi minta penghalalan ya, jadi penghalalan di sana maksudnya pemaafan dari umpatan itu ya, kepada orang yang diumpat oleh dia gitu. Pada orang yang dia umpat itu minta penghalalan. Nah, mohon maaf dulu pernah menggibah begini-begini, mohon dihalalkan gitu ya, mohon dimaafkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati ya, karena tidak hanya sekedar tobat sama Allah saja gitu ya kalau hubungan dengan manusia. Nah, di sini wajibu, dan seseorang itu wajib ayatuba, untuk bertaubat, min jami'iz dzunub, dari segala macam dosa. Pokoknya wajibu, wajib ya bagi seseorang itu ayatuba, untuk bertaubat, min jami'iz dzunub, dari segala macam dosa, fa in taba min ba'diha, tetapi jika hanya sebagian, jadi ari wajibnya mah semuanya ya, kita bertobat dari seluruh dosa kita gitu ya. Fa in taba min ba'diha, tetapi gitu ya, jika seseorang tersebut bertobat itu hanya dari sebagian dosanya saja. Nah, jika hanya dari sebagian dosanya saja, sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzanbi wa baqiya alaihil baqi. Nah, seperti itu. Ari kewajibannya kita harus tobat dari segala macam dosa. Tapi jika kita misalnya bertobat hanya dari sebagian dosa, maka tobatnya itu pun sah dari dosa yang dimaksudkan itu. Nah, ini pendapat dari para ulama yang termasuk golongan ahlul haq ya. Namun dosa yang lain yang masih tetap ada ya, yang tertinggal, yang belum dia tobati, nah itu masih tertinggal gitu ya, al-baqi. Nah, ini dalil-dalilnya supaya kita lebih bersemangat lagi dalam bertaubat. Nah, ini yang tadi ya, ini dalilnya dalam surah An-Nur misalnya. Dalam surah An-Nur di sana ayat 31, istaghfiru rabbakum. Nah, istaghfiru, bertobatlah kalian kepada Allah ya, supaya memperoleh kebahagiaan ini. Kemudian dari surah At-Tahrim juga ya, ada misalnya di surah At-Tahrim ada di sini, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian di surah yang lain, wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an ya, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, ini di surah At-Tahrim, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha gitu ya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, bukan hanya taubat sambal ya, bertobat ngulang lagi, tapi taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian ini pokoknya taubatan nasuha itu ya, taubatan nasuha itu wajib dilakukan tadi ya, dengan syarat-syaratnya ya, tadi bahwa pokoknya harus yang tadi, yang 3 tadi ya, masih ingat, wajib ditinggalkan ya. Dokter, Gimana? ini terkait podcast hadis ini, karena podcast kan ya bincang-bincang santai. Nah, ini saya pengen sedikit itu dari Bu Dokter, hadis-hadis Nabi yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin ini itu disusun oleh siapa gitu kan? Yang menyusun ini literasi Islam ini hebat banget, ini bisa mengkodifikasi banyak hadis-hadis Nabi dari berbagai kitab seperti kitab Bukhari, Muslim dan sebagainya, dan disusun menjadi kitab Riyadhus Shalihin. Nah, yang jadi pertanyaan itu penyusunnya dari Riyadhus Shalihin ini siapa gitu. Nah, itu mungkin gambaran saja bagi kita semua. Gitu ya. Ya, baiklah, kita belum itu ya, hadis-hadisnya belum kebahas, malah itu baru pembukaan, ini hadis-hadisnya di bawah nanti. Nah, ini hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin itu ini nih, yang bab tobatnya. Kemarin kita bab niat, sekarang bab tobat, itu baru pembukaan ya kan. Nah, tapi kita lihat kata Kang Founder Riyadhus Shalihin ini, sekilasnya tentang Riyadhus Shalihin ya, bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bisa kita lihat sekilas info dulu ya tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, yang merupakan kitab legend ya untuk pastilah semua dari kita pernah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dari lengkapnya itu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin gitu ya. Nah, ini adalah karya terbaik atau masterpiece-nya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya. Kalau orang-orang lebih kenalnya kepada beliau adalah Imam An-Nawawi gitu aja. Imam An-Nawawi. Min kalami apa tadi? Apa Kang? Nah, kitab ini dan aslinya dari itu kan Riyadhus Shalihin, lengkapnya itu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya, min kalami Sayyidil Mursalin. Ini adalah karya terbaiknya Imam An-Nawawi ya. Kalau nama lengkapnya Imam An-Nawawi itu adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya, atau Imam An-Nawawi. Jadi kitab ini adalah karya besar di bidang hadis yang sangat populer ya di kalangan kita, hadis terlengkap pokoknya, masyhur ya, sampai kemana-mana juga. Nah, jadi mayoritas dari umat muslim memang dalam mempelajari Riyadhus Shalihin ini mereka betul-betul mempelajarinya gitu ya. Nah, karena kan detail kan Imam An-Nawawi itu menyusunnya itu ya, jadi ada klasifikasinya luar biasa ya, ada klasifikasi bab niat, bab taubat gitu ya. Kemudian gundul juga ya, kemudian kita belajar untuk baca tadi yang gundulnya ya di atas sedikit demi sedikit. Jadi Riyadhus Shalihin ini ya hanya 1 jilid. Jadi Imam An-Nawawi membaginya beberapa kitab ya, dan setiap kitab itu ada judulnya gitu ya. Nah, ada judulnya. Nah, seperti itu. Tapi ya intinya di sini di dalam kitab itu ada 19 kitab ya, yang secara keseluruhannya dari kitab pertamanya ada 372 bab ya. Jadi Imam Nawawi membuka ya setiap
setiap babnya itu subhanallah dengan ayat Quran yang berkaitan dengan tema itu. Kemarin ya yang tema-tema niat beliau kumpulkan, ada tema-tema niat ayatnya apa. Ini yang tentang bab tobat sebelum ke hadisnya, subhanallah beliau itu memulainya dengan ayat Quran dulu gitu. Jadi sebelum memulai hadis-hadis ini kayak yang di bawah ini kan hadis-hadisnya ya, hadis tentang taubat. Nah, sebelum membahas tentang hadis tentang taubat itu, beliau membahas dulu itunya ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu, kayak di sini ya. Oh, cenah dinu taubat teh misalnya surah An-Nur, surah Hud, surah At-Tahrim. Jadi beliau kebiasaannya seperti itu. Jadi dalam menyusunnya ayat-ayatnya tentang tema baru ya, sunnahnya dirinci gitu ya, dan ada penjelasan-penjelasannya. Nah, jadi kitab ini diakui oleh semua pihak bahwa sangat besar manfaatnya ya. Pastinya kita semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Bu Allah. Dokter, Gimana? apakah, makasih banyak ya, apakah selain menyoal dari sisi akidah, iman, lalu adab, akhlak, apakah kitab ini juga menyajikan hadis-hadis terkait kefikihan? Kalau dilihat itu coba kita lihat itunya ya Kang Founder, itu apa bab-babnya itu kan. Kalau dilihat ini bab 1 tentang niat, bab 2 tobat, bab 3 sabar, bab 4 kebenaran, bab 5 mukorobah ya, muraqabah, bab 6 takwa, bab 7 tawakal. Nah, ada fikihnya sedikit-sedikit ada, misalnya di sini memelihara sunnah, larangan bid'ah dolalah, kemudian tapi tidak misalnya ada kewajiban suami, ada hak suami, ada wasiat untuk perempuan, ada bab 37-nya ya memberi nafkah gimana, kemudian memerintah kepada keluarga tentang ada sih, tapi tidak sedetail Bulughul Maram yang kita butuh haroh misalnya. Kalau berarti Bu Dokter, berarti paling enggak para pejuang ngaji online di komunitas kita paling enggak ada semacam rujukan wajib bagi pendidikan anak di keluarga dan di sekolah. Paling enggak Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram aja udah keren ya. Iya, kalau kita Betul. udah bisa menamatkan misalnya Bulughul Ya. Maram ya dari Ya, kita cicil aja, karena kalau dari kurikulum yang saya adopsi dari petuanya Kiai Haji Aceng Zakaria Almarhum, itu memang dari Bulughul Maram aja misalnya ada 1.500-an hadis, itu ternyata cukup dicicil satu hadis saja per 6 hari, dan di usia di tahun ke-15 ya, dalam 15 tahun katanya itu sudah khatam Bulughul Maram. Luar biasa itu Ustaz Aceng. Nah, artinya kalau setar kita dari 45 tahun tambah 15 tahun, itu kan pas pensiun ya, 60 tahun kita udah hatam seluruh hadis-hadis Nabi yang ada di kitab Bulughul Maram, dari mulai bab berwudu, bersuci dan sebagainya sampai akhlak, plus yang ini An-Nawawi ini Riyadhus Shalihin. Nah, itu luar biasa itu konsep Ustaz Aceng. Nah, saya jadi kepikiran seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita istiqomah ya program ini. Terima kasih Bu Dokter atas segala pencerahannya. Dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waktu kita berapa menit lagi nih? Baru pembukaan ya. Jadi kita cepet-cepet aja ya. Jadi intinya faidah dari ayat tadi yang 3, intinya perintah kepada umat mukmin ya untuk bertobat pada Allah, pada kita ya. Ayat ini menunjukkan bahwa nggak ada manusia yang lepas dari dosa, nggak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada salah, tidak ada dosa. Kemudian bertobat itu sesungguhnya akan menghantarkan keberuntungan ya bagi orang yang senantiasa bertobat. Nah seperti itu. Kemudian ini yang sudah saya terjemahkan tadi, nggak usah dibahas. Nah ini hadis-hadisnya sekarang beliau ya, Imam An-Nawawi menyajikan setelah tadi ada pendahuluan dulu ya, beliau tentang tobat ada pendahuluan dulu, kemudian mengutip beberapa ayat yang ada kaitannya dengan bab tobat ya, tadi dalam surah At-Tahrim dan An-Nur dan lain-lainnya misalnya. Kemudian di sini baru beliau mengutip ada beberapa hadis di bawahnya.
Nah, di sini hadis yang pertama itu yang dikutip oleh beliau adalah hadis dari Abi Hurairah ya, riwayat Bukhari nih. Wa an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi gitu ya, demi Allah. Nah, ini sumpah Rasul ya mengenai bab tobat. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku ya, la astaghfirullah, niscaya aku istighfar pada Allah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari itu, aksar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah bersumpah seperti ini ya. Saking seriusnya beliau dalam bertobat, Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Nah, kita kemana aja gitu ya yang belum ada jaminan. Ini Rasulullah sampai bersabda seperti ini, wallahi, demi Allah, ini ya sesungguhnya aku, la astaghfirullah, pasti ya, niscaya aku mohon ampun sama Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Bukhari. Nah, seperti itu. Kemudian dari hadis yang lain pun, wa anil Aghar bin Yasar al-Muzni radhiyallahu an, dari Yasar bin al-Muzani radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah ini dalam menekankan harus bertobat sama kita ya, bahwa Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohonlah kalian ya kepada Allah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, maka sesungguhnya atubu fil yaum, aku bertobat dalam sehari itu, mi'ata marrah ya, dalam sehari itu 100 kali. Nah, ini jadi Rasulullah tadi lebih dari 70 ya beristighfar dan bertaubat. Dalam hadis Muslim ini bahkan 100 kali gitu ya, bahwa Rasulullah menekankan harus tobat itu seperti ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh ya, kalian mohon ampun sama Allah, fa inni atubu fil yaum, karena sesungguhnya aku bertobat sama Allah dalam sehari itu, mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini rawahu Muslimnya seperti ini. Kemudian hadis yang lain pun ya, nah, hadis yang lain pun ini yang tentang tobat ya, masih tentang tobat. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diterima dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik ya radhiyallahu an, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu aprah bitaubati abadihi min ahadikum, bahwa di sini sabdanya ya, Allah, bahwa Allah itu aprah, lebih gembira gitu ya, Allah itu sangat gembira, lebih gembira, bitaubati abadihi ahadikum, dengan tobat hamba salah seorang dari antara kalian ya. Jadi Allah itu lebih bergembira, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Nah, jadi bahwa Allah itu lebih gembira ya ketika ada seorang hamba bertobat dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia sesatkan di suatu tanah yang luas. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Hadis bawahnya juga hampir sama ya, wa fi riwayatil muslimin Allahu asyaddu farhan, bahwasanya Allah itu lebih gembira gitu ya, bitaubati abdihi, ketika dengan tobat hambanya, hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fan falatat min huwa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu ya. Jadi ini karena udah siang ya, kita ringkas aja intinya dalam hadis itu. Pokoknya Allah itu lebih gembira, lebih senang dengan tobat hambanya ketika ia bertobat ya kepada hambanya daripada gembiranya. Ini ilustrasi dari hadisnya ya, daripada gembiranya seseorang dari kamu yang kamu itu ada seseorang di atas kendaraan ya, di atas unta,
di tanah yang luas, kemudian menyingkirkan kendaraan itu dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan, ada minuman, kemudian orang tadi sudah berputus asa. Jadi ceritanya ada seseorang ya yang dia kehilangan kendaraannya ya, untanya di tanah yang luas yang susah untuk mencarinya. Kemudian orang tersebut sudah berputus asa ya. Kemudian ia karena sudah berputus asa, ia mendatangi sebuah pohon, kemudian tidur, kemudian berbaring di bawah naungan pohon itu, dan hatinya dalam kondisi putus asa ya, dengan kendaraannya itu pasti nggak akan diketemukan lagi. Tiba-tiba saja ketika dia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya itu tampak berada di sisi dia, kemudian dia mengambil ikatnya. Saking gembiranya ia berkata kebalik gini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya gitu ya, dia kebalik bicara seperti, ya Allah, engkau itu hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, ini menjadi salah satu ucapan karena saking gembiranya. Nah, jadi bahkan Allah itu lebih gembira dari kondisi orang yang seperti ini. Bayangkan kita udah itu ya, kehilangan, ya Allah baterainya badai. Kita sudah kehilangan kendaraan kitanya, tiba-tiba terus dilaporkan, misalnya tiba-tiba ada di hadapan kita. Nah, saking gembiranya sampai kita berkata kebalik seperti tadi. Nah, itu adalah gambaran bahwa Allah itu lebih gembira ketika ada seseorang yang bertobat, itu gembiranya lebih dari segitu gitu. Nah, seperti itu. Nah ya, kemudian hadis-hadis yang lainnya, jadi keterangannya di sini, jadi kegembiraan Allah itu ya, ketika mengetahui ada hambanya yang bertobat itu sangat bergembira, bahkan lebih bergembira dari orang yang kondisi saat seperti yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada hadis yang lainnya pun, Imam An-Nawawi mengutip tentang taubat ya, bahwa wa'an Abi Musa ya, hadis diterima dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anna nabiyya innallaha ta'ala ya, sesungguhnya Allah Ta'ala ya basutu yadahu bil lail, bahwa Allah itu membeberkan tangannya ya, bahwa Allah itu ya basutu, Allah itu membeberkan yadahu tangannya bilail, di waktu malam gitu ya. Dengan rahmat Allah, Allah membeberkan tangannya di waktu malam, liyatubu musiun nahar. Jadi dibeberkan sama Allah ya, untuk menerima taubatnya orang yang berbuat salah di waktu siang. Dan Allah memang seperti itu terus, waya basutu yadahu bin nahar, dan Allah pun membeberkan tangannya ya, waya basutu yadahu bin nahar liyatubu musiul lail, untuk menerima tobatnya orang yang berbuat salah di waktu malam gitu ya. Hatta tatalu asyamsu min maghribiha, demikian terus menerus Allah ya, sampai terbitnya matahari dari barat, yaitu di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah kiamat terjadi tidak akan diterima lagi tobat seseorang. Jadi subhanallah, Allah itu saking baiknya ya. Nah, ini keterangannya bahwa pintu tobat itu senantiasa terbuka ya, sebelum dimana matahari terbit dari tempat terbenamnya, maksudnya sebelum hari kiamat ya, bahwa pintu tobat akan tertutup apabila matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Nah, kemudian senada dengan hal itu bahwa pintu tobat akan senantiasa terbuka sebelum nyawa tertinggal di kerongkongan. Tobat tidak diterima di saat tidak ada harapan lagi untuk bertahan hidup. Nah, mudah-mudahan di sisa waktu kita di sini ya, karena waktu kita sudah habis, di sisa-sisa waktu kita mudah-mudahan kita betul-betul ya, Allah mah sudah melebarkan tadi ya, sudah siang malam membeberkan tangannya ya, untuk menerima tobat kesalahan kita di waktu malam, kesalahan kita di waktu siang. Allah senantiasa membeberkan atau meluaskan ya rahmatnya untuk terus menerus menerima pertobatan dari kita. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini, karena masih ada bahasan sebetulnya, cuman karena waktu kita ya udah terlalu panjang, hanya itu saja. Mudah-mudahan dengan sedikit bahasan juga ada asar untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Bunda Dr. Fenty yang telah membersamai kita dan telah memberikan banyak sekali ilmunya tentang taubat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberi kesempatan untuk selalu bertaubat, yang terutama itu taubatan nasuha. Kita sebagai umat mukmin diwajibkan untuk selalu melakukan taubat dengan tidak mengulanginya kembali semua perkara yang dapat mendatangkan atau mengakibatkan dosa dan murkanya Allah, dan selalu bertekad teguh untuk selalu dan senantiasa membersihkan diri. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu dan pada intinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, acara ngaji online pada subuh ini telah sama-sama kita laksanakan. Semoga apa yang kita upayakan dalam menuntut ilmu senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan serta diberi keistiqomahan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan kita semua dapat dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semua diberi kesehatan serta usia sehingga kita semua bisa membersamai dan memakmurkan majelis ilmu dalam ngaji online ini. Terima kasih kepada seluruh para partisipan yang senantiasa setia, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan bisa berjumpa kembali esok hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sebelum ditutup, marilah kita sama-sama membacakan istighfar 3